Kacamata kakek di mana ya? Dari tadi dicari nggak ketemu. Kacamata kakek kan lagi dipakai. Nak, kacamata kakek di mana ya? Kek, tadi juga kakek tanya hal yang sama. Jangan-jangan ini bukan sekadar pikun biasa, tapi tanda penyakit Alzheimer. Apakah kalian pernah melihat orang tua atau kakek nenek di rumah mulai sering lupa akan hal-hal kecil seperti kejadian sebelumnya? Misalnya lupa menaruh kunci, lupa sudah makan atau belum, atau bahkan menanyakan hal yang sama berulang kali dalam waktu yang berdekatan. Banyak orang menganggap hal tersebut wajar karena faktor usia, padahal jika terjadi terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda penyakit Alzheimer. Nah, apa itu Alzheimer? Alzheimer bukan sekedar pikun biasa akibat penuaan. Penyakit ini merupakan gangguan neurogeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi otak secara bertahap, terutama pada kemampuan mengingat dan belajar. Pada tahap awal, penderita biasanya mulai kesulitan mengingat kejadian yang baru saja terjadi, sering mengulang pertanyaan yang sama, dan terkadang mengalami perubahan suasana hati. Seiring waktu, kondisi ini dapat semakin memburuk hingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Untuk memahami bagaimana Alzheimer berkembang, kita perlu mengenal sistem limbik. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berperan penting dalam mengatur emosi, memori, dan perilaku. Pada penyakit Alzheimer, terjadi penumpukan protein amiloid beta dan protein tau di dalam otak. Penumpukan ini memicu aktivasi mikroglia, yaitu sel imun yang bertugas melindungi jaringan saraf. Namun, jika mikroglia terus aktif secara berlebihan, sel ini justru menghasilkan zat-zat yang memicu peradangan atau neuroinflamasi. Peradangan tersebut secara perlahan merusak neuron, terutama pada bagian hipokampus dan amigdala. Hipokampus berperan dalam pembentukan memori baru. Karena itu, kerusakan pada hipokampus menyebabkan penderita Alzheimer sering lupa terhadap kejadian yang baru saja terjadi dan cenderung mengulang pertanyaan yang sama. Selain hipokampus, bagian lain yang ikut terdampak adalah amigdala. Bagian ini berperan dalam mengatur emosi. Kerusakan pada amigdala dapat menyebabkan perubahan suasana hati seperti mudah marah, cemas, sedih, bahkan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Jadi, kerusakan pada sistem limbik tidak hanya mempengaruhi kemampuan mengingat, tetapi juga mempengaruhi kondisi emosional dan perilaku penderita Alzheimer. Setelah mengetahui apa yang terjadi di dalam otak, sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi usus ternyata juga memiliki peran dalam perkembangan penyakit Alzheimer. Hubungan antara usus dan otak dikenal dengan istilah poros usus otak atau good brain axis. Hubungan ini memungkinkan usus dan otak saling berkomunikasi melalui sistem saraf, sistem imun, hormon, dan zat-zat yang dihasilkan oleh mikrobiota usus. Pola makan yang tidak sehat seperti terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji, gorengan, makanan tinggi gula, serta kurang mengonsumsi sayur, buah, ikan, dan makanan yang mengandung probiotik dapat menyebabkan ketidakseimbangan mikrobiota usus atau dysbiosis. Akibatnya, tubuh kekurangan berbagai nutrisi penting seperti serat, omega 3, triptofan, vitamin B, dan asam lemak rantai pendek seperti butirat yang dihasilkan oleh bakteri baik. Jumlah bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium pun berkurang, sedangkan bakteri yang memicu peradangan semakin meningkat. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan usus, tetapi juga mempengaruhi otak melalui poros usus otak. Bahkan, kondisi tersebut dapat memperburuk proses peradangan dan mempercepat perkembangan penyakit Alzheimer. Lalu, bagaimana perubahan pada mikrobiota usus dapat mempengaruhi kondisi psikologis penderita Alzheimer? Salah satu neurotransmitter yang dipengaruhi adalah serotonin. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati dan kualitas tidur. Ketika produksi serotonin menurun, seseorang menjadi lebih mudah merasa sedih, cemas, kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Selain serotonin, terdapat neurotransmitter GABA yang berfungsi memberikan efek menenangkan. Jika jumlah bakteri baik di usus berkurang, produksi GABA juga dapat terganggu. Akibatnya, penderita menjadi lebih mudah gelisah, sulit tidur, dan lebih sensitif secara emosional.
Pada penyakit Alzheimer juga terjadi penurunan asetilkolin, yaitu neurotransmitter yang berperan penting dalam proses belajar dan memori. Penurunan asetilkolin menyebabkan gangguan daya ingat sehingga penderita sering lupa dan mengulang pertanyaan yang sama. Selain itu, gangguan pada norepinefrin dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan perhatian sehingga penderita menjadi lebih mudah bingung. Jadi, perubahan neurotransmitter tidak hanya mempengaruhi kemampuan mengingat, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis dan perilaku penderita Alzheimer. Terima kasih ya, Nak. Nggak apa-apa, Kek. Semoga Ingatan kakek nggak cepat hilang ya. makanya, Kek, kita harus menjaga kesehatan. Nah, dari semua pembahasan yang telah dipaparkan tadi, kita dapat memahami bahwa penyakit Alzheimer tidak hanya melibatkan kerusakan pada otak, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan usus melalui poros usus otak. Gangguan pada sistem limbik menyebabkan masalah memori dan perubahan emosi, sedangkan ketidakseimbangan mikrobiota usus dapat mempengaruhi produksi neurotransmitter yang berhubungan dengan kondisi psikologis penderita. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang sehat dan keseimbangan mikrobiota usus merupakan salah satu langkah penting untuk mendukung kesehatan otak dan memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer.